selamat datang di podcast Jumpa KPU Kota Magelang episode pertama. Kita sudah lama hiatus ya, yang dimana akhirnya KPU Kota Magelang kembali membuka forum diskusi yang pastinya dengan warna dan juga semangat baru. Nantinya diharapkan melalui podcast ini dapat memberikan edukasi kepada teman pemilih di luar sana. Saya Azra sebagai host di sini nanti akan dibersamai oleh salah satu anggota KPU Kota Magelang, yaitu Bapak Yuda Arinanda. Selamat datang Pak Yuda. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi Pak Yuda Arinanda merupakan salah satu anggota KPU Kota Magelang dari Divisi Teknis Penyelenggaraan ya Pak ya. Nanti Pak Yuda ini akan sharing terkait dengan penetapan dan pelantikan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2024 terpilih ya Pak ya. Nah, sudah kita ketahui kemarin KPU melalui KPU Provinsi dan juga KPU Kota maupun Kabupaten telah melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November tahun 2024 kemarin ya Pak. Nah, ada salah satu pertanyaan yang sering sekali saya dengar Pak. Sebenarnya tugas KPU ini apa sih Pak? Jadi kan kita kenal KPU itu sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilihan. Nah, ketika pemilihan sudah dilaksanakan, apakah tugas KPU sudah selesai atau masih ada tahapan-tahapan lain, Pak? Nah, kalau dari kita kan untuk tahapan kan kemarin kan setelah pemungutan kita kan ada penetapan pasangan calon terpilih ya. Nah, ini kan mungkin yang terakhir ini kan masih ditunggu oleh masyarakat, itu kan tentang tentang pelantikan. Nah, ini kan jadwal pelantikan yang masih banyak ditanyakan oleh masyarakat, kapan sih untuk pelantikan kepala daerah terpilih ini. Nah, kalau KPU Kota Magelang sih dalam hal ini kita kalau tahapan sudah selesai, kita tetap kita melaksanakan pendidikan pemilih, pemula, sosialisasi kepada pemilih pemula yang mungkin nantinya setelah di umur 17 tahun nanti akan menggunakan hak pilihnya itu melalui mungkin bisa kita datang ke sekolah-sekolahan. Berarti teman-teman bisa tahu ya bahwa tugas KPU itu tidak hanya menyelenggarakan pemilihan saja, namun ada terkait sosialisasi untuk pemilih pemula dan juga masyarakat yang lain ya Pak ya. Terus nih saya tuh pengen tahu kalau misalkan setelah dilaksanakan pilkada kan ada rekapitulasi. Nah, kalau misalkan perolehan suara yang didapatkan antar pasangan calon ini sama, apakah nantinya akan dilaksanakan pilkada ulang atau ada mekanisme lain, Pak? Oh, itu nanti ada di PKPU 18 ya, Mbak. Kalau untuk misalkan ada pasangan calon terpilih dengan memperoleh suara sama, nah itu nanti kita lihat persebaran dulu, dukungan pemilih itu di tiap kecamatan apakah sudah merata atau tidak. Nah, setelah itu kalau misalkan itu dilihat di tingkat kecamatan masih sama, kita lihat di tingkat kelurahan atau desa gitu. Untuk persebaran suaranya. Nah, kalau misalkan masih sama di tingkat persebaran kelurahan, itu langsung ke TPS. Kita lihat juga persebaran jumlah suaranya itu merata atau tidak. Nah, itu nanti kita tetapkannya di situ. Mungkin agak kesulitan juga ya, soalnya kita harus memetakan juga ya Mbak dari tiap TPS, kelurahan, kecamatan begitu. Berarti KPU nanti akan meninjau ulang ya Pak terkait suara-suara di setiap TPS itu nanti. Baik. Nah, nanti kan sudah ditentukan perolehan suaranya tuh sudah final ya berarti ya. Nah, kan ada tahapan penetapan pasangan calon terpilih. Nah, itu nanti untuk mekanismenya seperti apa, Pak? Nah, kalau untuk penetapan pasangan calon terpilih, kita kan kemarin sudah melaksanakan rekapitulasi hasil ya. Itu kan sudah, terus kita untuk penetapan calon terpilih kita tunggu dari surat MK untuk apakah di Kota Magelang itu ada perselisihan hasil pemilihan. Nah, itu kan kebetulan kemarin di Kota Magelang sendiri kita tidak ada, jadi kita menetapkan pasangan calon terpilih itu 3 hari pasca Mahkamah Konstitusi mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa di Kota Magelang tidak terregister untuk PHB begitu. Jadi kemarin kita menerima surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Januari, terus itu kan batas maksimalnya kan 3 hari ya. 3 hari setelah pemberitahuan dari MK, nah itu baru kita bisa menetapkan pasangan calon terpilih tersebut. Nah, akhirnya
KPU Kota Magelang kemarin kita menetapkan pasangan calon terpilih pada tanggal 9 Januari 2025. Jadi 3 hari pasca surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi. Baik. Nah, ini saya tuh pengen flashback sedikit, Pak. Kan di waktu pemilihan kepala daerah tahun 2020, saat itu kan sedang COVID-19 ya Pak ya. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan pilkada tahun ini yang sudah kembali normal ya berarti ya, untuk angka persentasenya itu lebih tinggi di saat pelaksanaannya di COVID-19 itu atau di tahun ini Pak, dan faktor-faktornya itu apa yang mempengaruhinya biasanya? Kalau dilihat dari presentasi ya, presentasi kemarin itu kita di tahun 2020 itu kan sekitar 77% sekian, terus ini di pemilihan kepala daerah di 2024 ini kita 79%. Ya, 79%. Nah, ini kan alhamdulillah kita masih naik, tapi kan mungkin kita belum puas gitu dengan targetnya 79 itu, karena kan mungkin dari dari tingkat partisipasi standar nasional kan kita masih kurang ya. Nah, itu kan mungkin ada yang tidak bisa dipungkiri juga Mbak, ini di semua kabupaten kota juga banyak juga yang mengalami penurunan partisipasi masyarakatnya. Itu mungkin ya faktor yang mempengaruhi. Ini kan kita baru pertama kali kita melaksanakan pemilu dan pemilihan kepala daerah dalam 1 tahun. Betul ya. Mungkin kan kemarin pemilu pertama itu di Februari itu kan masyarakat animonya masih tinggi ya Mbak ya. Itu kan terus itu kan setelah itu kan masih ada beberapa tahapan tentang ya mungkin ada PHPU juga. Nah, itu kan kemarin juga presiden dan wakil presiden juga Oktober baru saja dilantik, terus setelah itu kita disuguhkan lagi untuk melakukan pemilihan lagi ya Pak ya. Mungkin juga banyak dari masyarakat yang tidak pulang untuk melakukan untuk menggunakan hak pilihnya. Mungkin salah satunya itu juga sih Pak. KPU sendiri ini terhitung sudah menyebarkan informasi belum Pak terkait penetapan ini, dan biasanya kalau menyebarkan informasi ini hanya melalui poster yang mungkin dipasang di kantor KPU atau ada lewat media sosial atau mengundang media-media pers gitu Pak? Oh, kita kemarin setelah melakukan penetapan pasangan calon terpilih itu kita langsung melakukan penyebaran luasan informasi ya melalui website kita di kpu.kota-magelang.go.id, terus ada di media sosial kita di Instagram, di TikTok, di YouTube juga kita melakukan penyebaran. Terus kita ada di koran juga, ada di media cetak kita melakukan juga. Terus ada kita penempelan baliho ya, seperti baliho yang besar itu. Nah, itu nanti Mbak bisa lihat di daerah shopping ya, di jalan. Itu sangat strategis ya Pak ya, banyak sekali orang yang lihat ya. Betul. Lalu kan berarti setelah tahapan ini selesai, itu nantinya kan pasti ada namanya pelantikan. Nah, untuk pelaksanaan pelantikannya sendiri ini nanti serentak atau sendiri-sendiri? Karena kemarin saya sempat baca berita di beberapa media ya Pak ya, bahwa Mendagri ini mengatakan untuk pelantikan ini diundur, yang awalnya harusnya tanggal 6 Februari ya Pak ya kalau nggak salah. Harusnya kalau saya perpres itu tanggal 10. Oh, tanggal 10. Nah, itu diundur karena masih ada beberapa daerah yang mengalami sengketa di MK dan belum ada keputusan. Hal itu bagaimana itu Pak? Nah, kalau kita bicara untuk pelantikan ya Mbak, sesuai dengan Perpres nomor 80 tahun 2024 itu kan untuk pelantikan serentak itu untuk gubernur dan wakil gubernur di tanggal 7 Februari. Terus untuk wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati itu kan di tanggal 10 Februari. Tapi kan kemarin ada rapat dengan pendapat dari Komisi 2 DPR sama KPU RI, Bawaslu, terus dari Mendagri juga, itu kan akan melaksanakan pelantikan di tanggal 6 Februari. Iya, betul. Nah, itu kan cuma wacana, tapi kan kalau sesuai kita kan masih mengacu dengan Perpres nomor 80 itu. Jadi mungkin kalau berita yang sudah tersebar mungkin ada di mana, di televisi atau di mana, itu kan tanggal 6 ya Februari untuk pelantikan. Tapi ini kemarin saya dengar juga akan diundur lagi. Nah, itu belum tahu kapannya. Nah, kalau itu kan kita tetap mengajunya masih pakai Perpres nomor 80. Nah, nanti mungkin kalau ada revisi ya nanti akan segera kita sampaikan kepada masyarakat untuk pelantikan kepala daerah itu mulai kapan gitu. Jadi masih menunggu lagi ya Pak ya. Nah,
Lalu yaitu tadi bagaimana mekanismenya untuk daerah yang terkena sengketa itu, Pak? Itu masih menunggu juga dari keputusan MK, Mbak. Tanggal 13 Maret itu kan penyampaian akhir dari MK untuk memutuskan itu. Nah, mungkin setelah tanggal 13 itu untuk yang daerah yang terkena sengketa kayak gitu. Nah, mungkin wacana juga kan pelantikan setelah serentak juga. Nah, itu kan mungkin akan bersamaan dengan yang tidak terkena PHP atau yang terkena PHP mau dilaksanakan bareng atau tidaknya kita masih menunggu juga, Mbak. Soalnya kan ini kan harus merevisi Perpres nomor 80 itu. Baik. Nah, ini kan sudah dilaksanakan penetapan ya Pak ya, berarti kan tinggal pelantikan. Yeah. Nah, untuk kalau misalnya kebetulan calon terpilih yang sudah ditetapkan ini mengalami halangan seperti misalnya sakit keras atau meninggal atau jelek-jeleknya kena kasus nih Pak, jadi dia harus mengundurkan diri. Nah, itu nanti akan dilaksanakan pemilihan ulang lagi atau ada mekanisme lain Pak? Oh, itu enggak. Nanti menyampaikan pengusulan lagi Mbak, kepada DPRD. Jadi ini kita akan bicara yang kemarin ya, setelah kita melakukan penetapan itu kan kita langsung satu harinya itu setelahnya kita langsung menyampaikan pengusulan pasangan calon terpilih ini kepada DPRD. Nah, ini kan kita kemarin langsung ke DPRD Kota Magelang yang kebetulan kemarin diterima oleh sekretarisnya karena Pak Dewanya kemarin kan sedang ada kegiatan di luar. Kalau di PKPU nomor 18 itu kan satu hari setelah penetapan kita harus menyampaikan pengusulan. Nah, itu kemarin sudah kita laksanakan, terus kita juga menyebarkan informasi itu juga Mbak kepada masyarakat melalui media sosial kita. Di Instagram itu ada. Setiap kegiatan yang kita laksanakan kita selalu upload semua. Kita memang harus update ya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Terkait dengan tata cara pelantikan pemilihan gubernur dan juga pemilihan wali kota itu nanti diatur di mana dan juga siapa Pak yang akan melantik? Udah ada ketentuan untuk pelantikan gubernur, wali kota, bupati itu nanti akan secara langsung dilantik oleh presiden. Oleh presiden langsung ya Pak? Langsung presiden. Itu ada ketentuannya itu. Sepertinya sih nanti sama. Misalkan revisi pun ada revisi tetap sama untuk pelantikan. Dilantik oleh presiden, cuman mungkin kan untuk tanggalnya ini mungkin yang kita masih menunggu lagi ya. Yang wali kota juga dilantik oleh presiden langsung? Ya, itu nanti akan dilantik secara bersamaan Mbak, secara serentak. Ini kan baru pertama kali juga ya. Ini untuk pemilihan kepala daerah secara serentak. Nah, ini kan mungkin kepenginnya ya, mungkin harapannya kan juga untuk pelantikan akan dilantik secara serentak juga. Lebih efisien ya Pak ya. Betul. Oke teman pemilih, kita sudah di penghujung diskusi ini. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Yuda telah meluangkan waktunya untuk sharing kepada teman-teman pemilih terkait dengan penetapan dan pelantikan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang terpilih tahun 2024. Nah, sebelum diskusi ini berakhir, mungkin dari Pak Yuda ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman pemilih? Sebelumnya saya akan mengucapkan selamat kepada pasangan calon terpilih wali kota dan wakil wali kota Magelang dalam pemilihan kepala daerah di 2024. Mungkin harapan kita bersama sebagai warga kota Magelang agar mungkin pasangan calon terpilih ini dapat mengemban tugas dan amanah yang sudah dipercayakan kepada pasangan calon terpilih. Harapan kita semua agar Magelang menjadi kota yang lebih baik lagi. Amin ya Pak ya. Terus terima kasih kepada seluruh masyarakat kota Magelang yang sudah berpartisipasi menggunakan hak pilihnya datang ke TPS di tanggal 27 November kemarin untuk menggunakan hak pilihnya, karena itu kan kewajiban setiap warga negara ya. Terima kasih atas partisipasinya sehingga KPU Kota Magelang untuk partisipasi kita masih dikatakan bagus lah. Terus terima kasih kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilihan yang sudah bekerja keras, penuh dedikasi sehingga
pemilihan kemarin kepala daerah di tahun 2024 kita berjalan dengan damai, aman, lancar, kondusif, serta kemarin tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul. Baik, terima kasih kepada Pak Yuda yang telah membersamai di diskusi kita pada podcast Jumpa KPU Kota Magelang hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman pemilih yang sudah setia bergabung di podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.